Salah satu cara untuk cepat lulus skripsi adalah mengikuti penelitian dosen. Tapi ada tipsnya agar Anda cepat selesai. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi bila Anda mengikuti channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum silahkan pertimbangkan subscribe. Baik, ada 4 tips yang akan saya bagi buat Anda. Bagaimana Anda lulus skripsi dengan baik ketika Anda mengikuti penelitian dosen. Namun seringkali Anda juga mengalami kesulitan ketika sudah diberikan tema atau bahkan judul oleh dosen, tapi Anda masih belum memahami. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, tentu sebisa mungkin, sebanyak mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin memahami semua penelitian yang dikerjakan oleh dosen. Artinya, dosen ini memiliki rekam jejak penelitian yang panjang. Nah, itu harus dipahami. Dari awal misalnya ketika dosen ini baru menjadi pengajar atau peneliti, apa yang diteliti? Atau mungkin 5 tahun terakhir, penelitiannya sudah bergeser ke arah mana? Karena masing-masing dosen memiliki peta jalan penelitian. Biasanya makin senior, penelitiannya makin mengerucut kepada satu keahlian tertentu yang nanti ujungnya pada penugasan sebagai profesor atau guru besar. Jadi seorang guru besar akan sangat dipahami memiliki satu keahlian yang spesifik tapi mendalam. Dalam memahami penelitian mahasiswa tersebut, kamu juga bisa melihat siapa yang terlibat dalam penelitian itu. Mahasiswa misalnya, atau dosen-dosen muda yang lain, atau dosen-dosen lain yang dibimbing, yang menjadi anggota tim penelitian dosen yang menjadi pembimbing kamu itu. Tips yang kedua adalah secara aktif membaca publikasi-publikasi dosen, hasil-hasil karya dosen, dan juga produk-produk yang dihasilkan dari penelitian dosen tersebut. Jadi publikasinya katakanlah 5 tahun terakhir, atau bahkan spesifik 3 tahun terakhir. Apa saja yang sudah dilakukan di jurnal internasional bereputasi, atau di jurnal nasional, Sinta 2, 3, 4 mungkin ya, atau juga dari buku-buku yang ditulis. Karena masing-masing disiplin ilmu memiliki perbedaan. Ada yang fokus kepada tulisan-tulisan berupa buku ya. Makin banyak buku yang dihasilkan biasanya juga memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik. Karena biasanya buku itu disusun secara lebih populer ya, agar mudah dipahami. Tapi juga ada buku yang referensi maupun buku modul pengajaran. Nah, dari situ Anda bisa melihat sebenarnya karya-karya penelitian dosen seperti apa. Demikian juga dari artikel-artikel ilmiahnya. Nah, kalau di artikel-artikel ilmiahnya ini biasanya memang penelitian terkini, ya, penelitian terkini dari dosen. Nah, yang Anda lakukan adalah bagaimana melihat penelitian-penelitian tersebut, publikasi dari hasil penelitian tersebut, atau model-model, prototype, atau produk-produk yang dihasilkan oleh dosen tersebut. Kemudian Anda pilih mana yang kira-kira sesuai dengan minat Anda. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena dosen memiliki penelitian yang luas, walaupun terbagi-bagi dalam beberapa sub-sub tema misalnya. Tentu Anda tidak mungkin mengerjakan semua topik-topik atau sub-sub tema itu. Maka pilihlah satu subtema penting yang membuat Anda menarik ya, dan juga Anda ingin meneliti lebih dalam. Nah, itulah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah proaktif berdiskusi dengan kolega-kolega dosen yang menjadi anggota penelitian dosen senior tadi atau dosen pembimbing Anda. Dan juga diskusi dengan kakak kelas Anda, mungkin senior-senior Anda, atau mungkin teman-teman Anda yang sudah lebih dulu menjadi tim penelitian dari dosen tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman. Jadi,
apa yang dosen harapkan dari dosen yang ikut terlibat dalam tim penelitian tersebut atau mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam anggota tim penelitian tersebut. Biasanya dosen memiliki ciri-ciri tertentu, dosen memiliki gaya-gaya tertentu, dosen memiliki cara tertentu untuk menugaskan atau meminta bantuan dari dosen yang lebih junior atau dosen lain ya, yang sesuai dengan ekspertisnya atau dengan mahasiswa. Nah, bagaimana pembagiannya, bagaimana tata kerjanya, pola kerjanya, mekanismenya, dan lain-lain. Nah, ini penting sekali mendapatkan insight ya, mendapatkan pandangan-pandangan, pengalaman dari kolega dosen atau teman yang terlibat dalam satu tim dari dosen pembimbing Anda. Tips yang keempat, tentu Anda harus berdiskusi langsung dengan dosen pembimbing Anda. Yang harus dilakukan adalah memohon penjelasan kepada dosen pembimbing Anda apa sebenarnya tema penelitian atau bahkan judul penelitian yang lebih spesifik dari bagian penelitian dosen tersebut yang ingin atau yang ditugaskan oleh dosen kepada Anda untuk mengerjakan penelitian itu. Atau secara sederhana, dosen memiliki penelitian yang besar dengan beberapa subtopik tertentu. Nah, subtopik mana dari penelitian dosen yang besar itu yang akan Anda bantu untuk mengerjakan? Mana yang diizinkan oleh dosen akan Anda lakukan sehingga bisa untuk skripsi Anda, tapi juga sekaligus membantu penelitian dosen Anda selesai dengan baik, tepat waktu, dan tentu dengan hasil yang baik. Nah, di sini harus ada komunikasi yang baik untuk mengatur ekspektasi. Nah, dosen memiliki harapan-harapan tertentu kepada mahasiswa yang membantunya. Nah, demikian juga mahasiswa juga tentu memiliki harapan agar skripsinya cepat selesai atau selesai dengan baik. Nah, di sini cari satu keseimbangan bahwa bagaimana target penelitian dosen luarannya tercapai atau membantu dalam proses dari sampai mana, titik mana. Nah, tapi itu bisa Anda kemudian lakukan, Anda kemas ya, Anda klaim sebagai bagian dari skripsi. Tentu di sini peran dosen dosen pembimbing perannya sangat tinggi. Sampaikan kepada dosen kejelasan apa yang harus mahasiswa lakukan dan sesuatu yang tidak boleh mahasiswa lakukan. Nah, ini menjadi jelas. Kalau komunikasi ini jelas, maka dijamin ya, kemungkinan besar ya Anda bisa memahami topik penelitian dosen dan juga di sisi lain skripsi Anda bisa cepat selesai. Nah, yang terpenting adalah Anda harus menganggap, Anda harus mensyukuri bahwa ketika dosen itu mempercayakan kepada Anda untuk membantu dosen dalam proyek penelitiannya, itu adalah hal yang luar biasa. Artinya, dosen itu melihat potensi besar, potensi intelektual Anda untuk bisa membantu kesuksesan dari penelitian yang sedang dikerjakan dosen. Untuk itu, perlu melakukan dengan sebaik-baiknya, membantu dengan dosen sebaik-baiknya, dan juga harus bersikap proaktif apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Nah, semoga tips ini membuat Anda jelas dan semakin yakin bagaimana Anda bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang baik dengan mengikuti proyek penelitian dosen. Apabila Anda menilai konten-konten ini bagus, jangan lupa subscribe, like, sebarkan kepada teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa komen juga. Sukses buat para pejuang skripsi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.